Halo anak-anak, kembali lagi dengan video pembelajaran Ibu, di mana kali ini kita belajar tentang energi kinetik. Oke, kita harus tahu dulu pengertian dari energi kinetik itu sendiri. Energi kinetik adalah energi yang mana dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya, berarti karena gerak benda tersebut. Oke. Nah, di sini ada animasi. Oke. Simulasi ya. Iya, ini ada mobil. Oke, perhatikan baik-baik. Mobilnya jenisnya sama. Ini mobil pertama. Oke. Dia menabrak sebuah benda sehingga benda tersebut melayang. Oke, kemudian datang mobil yang kedua. Oke. Menabrak sebuah benda tersebut juga yang besarnya sama dan benda tersebut bergerak, tetapi tidak sampai bergeraknya terlalu jauh. Oke. Kita lihat bahwa mobil yang pertama, kita ulangin sekali lagi. Mobil yang pertama itu bergeraknya dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Oke, sehingga benda yang ditabraknya berpindah sangat jauh sekali. Sementara mobil kedua bergerak dengan kecepatan tidak lebih cepat dari mobil pertama, sehingga benda yang ditabraknya tidak terlalu jauh berpindahnya. Nah, selanjutnya ada truk. Oke, menabrak sebuah benda. Oke, sehingga benda yang ditabrak itu berpindah jauh. Sementara yang satunya adalah mobil sedan yang kecil. Dia menabrak sebuah benda yang sama. Ternyata setelah dia menabrak, benda yang ditabraknya tidak terlalu berpindah terlalu jauh atau tidak terlalu bergerak terlalu jauh. Nah, hal ini ternyata pergerakan dari suatu benda yang ditabrak tadi, yang pertama ya, yang pertama kan meskipun mobilnya sama ya, tetapi hasilnya benda yang bergerak tersebut memiliki perpindahan atau pergerakan yang terlalu jauh berbeda ya. Nah, di sini dikarenakan kecepatan mobil yang di atas dengan yang di bawah itu berbeda. Oke, sementara kalau dengan kecepatan yang sama tetapi mobilnya berbeda. Oke, ternyata terjadi perbedaan pergerakan dari benda yang ditabrak. Nah, mobil yang pertama lebih besar, mobil yang kedua lebih kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pergerakan benda dapat dipengaruhi juga oleh masanya, sehingga energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki gerak. Oke. Dipengaruhi oleh massa, dipengaruhi oleh kecepatan. Oke, massanya tadi dan kecepatannya. Oke. Sehingga energi kinetik dirumuskan dengan setengah kali massa kali kecepatan. EK itu diperpanjang namanya adalah energi kinetik. Satuannya joule. Nah, M itu massa suatu benda, satuannya kilogram. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, kalau kita mau mencari massa suatu benda dari rumus energi kinetik ini, maka dapat berubah atau dapat kita mencarinya dengan rumus begini. M sama dengan 2 dikali dengan EK dibagi dengan V kuadrat. Kita kalikan dulu 2 dikali EK, baru kita bagikan hasil dari V kuadratnya. Nah, bagaimana kalau selanjutnya kita mau mencari kecepatan? Kita pakai rumus ini. Akar dari 2 kali EK dibagi dengan massanya. Oke, itu tadi untuk energi kinetik. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Oke, ini sebuah contoh soal. Sebuah batu ketapel massanya 500 gram. Oke, kita tandain ya. Berarti massanya 500 gram. Ketika mengenai ini massanya, ketika mengenai sasaran, batu itu sedang meluncur dengan kecepatan 50 meter per sekon. Oke.
kecepatannya. Berapakah energi kinetik? Nah, di sini ditanya justru energi kinetiknya. Berapakah energi kinetik batu tersebut pada waktu mengenai sasaran? Oke, kita masuk. Yang diketahui tadi masanya 500 gram. Perhatikan di sini. Satuan dari internasional dari massa adalah kilogram. Karena di sini masih gram, maka wajib kita rubah ke dalam kilogram. Oke, V-nya adalah 50 meter per sekon. Oke, langsung saja. Karena yang ditanya adalah Eka, maka rumusnya adalah setengah dikali massa dikali V kuadrat. Oke, setengah dikali, karena satuannya sudah satuan internasional kita konversikan, tinggal kita masukin angkanya. Setengah dikali 0,5 dikali dengan 50. Nah, 50 ini dikuadratkan dulu ya. Oke. Nah, setelah itu baru hasilnya diperoleh ternyata 625 kg meter per sekon pangkat 2. Oke, atau yang disingkat dengan Joule. Nah, inilah hasil dari energi kinetik dari ketapel tadi, ya, batu yang ada pada ketapel tadi. Oke, ini ada satu soal. Oke, nah, soal berikut silakan kalian kerjakan. Oke, jawab soal ini dengan cara, nah, kalian menjawabnya di Google Class. Oke, selamat mengerjakan ya nak ya, dan ditunggu hasil jawabannya. Oke, semoga memahami. Jika masih ada yang kurang paham, silakan boleh tanya di grup pembelajaran kita. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.